Baik, kita ketemu lagi di praktikum ke-8. Jadi praktikum ke-8 ini masih tentang uji serologi untuk identifikasi antigen ataupun antibodi dengan uji hemaglutinasi inhibisi. Tapi yang akan kita lakukan adalah uji hemaglutinasi inhibisi metode beta. Pada pertemuan ke-7 kita sudah belajar tentang uji hemaglutinasi inhibisi metode alfa. Jadi pada uji HI metode beta ini yang membedakan dengan metode alfa adalah antibodi yang digunakan diencerkan sehingga volumenya sedikit. Sedangkan antigen atau virus yang digunakan titernya tertentu dan volumenya tetap untuk setiap sumur, untuk tiap sumur ataupun tabung. Nah, uji HI metode beta ini atau kita sebut HI beta ini umumnya digunakan untuk identifikasi antigen dengan menggunakan antibodi yang sudah diketahui dan titer yang jelas, ataupun bisa untuk identifikasi antibodi, bisa juga untuk titerasi antibodi. Nah, saya akan menjelaskan metode untuk pengerjaannya. Nah, uji HI metode beta ini selain tadi untuk identifikasi antigen, identifikasi antibodi, juga untuk titerasi antibodi. Untuk titerasi antibodi ini bisa menentukan titer antibodinya dan bisa untuk dari titer antibodi kita bisa lakukan untuk evaluasi hasil vaksinasi. Misalnya Anda punya sekelompok populasi unggas, misalnya 1 juta ekor atau 100.000 ekor atau 10.000 ekor. Kita ingin tahu apakah vaksinasi yang kita berikan sudah berhasil membentuk titer antibodi yang kebal, maka dilakukan pemeriksaan dengan melihat perataan titer antibodi dari populasi tersebut. Jadi misalnya dari 10.000 ekor ayam, ambil sampelnya karena semuanya seragam, bisa diambil misalnya 100 ekor. Dari 100 ekor tersebut di uji HI untuk tahu titer antibodi. Nanti kita akan mendapatkan dari sampel 1, 2, 3 sampai dengan sampel 100 masing-masing titernya. Misalnya kalau makrotiterasi kita mendapatkan titer misalnya ada 10 atau 20, 40 misalnya. Kalau mikrotiterasi mungkin titernya ada 2/3, 2/5 misalnya, 2/6. Nah, dari titer ini kemudian kita hitung rataannya menggunakan geometrik
mean titer. Nah, geometric mean titer ini menghitung titer dari nilai mutlak nanti ditransformasi menjadi log dengan rumus log. Kita menggunakan log 10 untuk makrotiterasi. Log 10 GMT adalah sama dengan sampel 1 log 10 S1 tambah log 10 S2 dan seterusnya sampai log 10 S100 dibagi dengan 100. Nanti didapatkan angkanya sehingga titernya adalah antilognya. Oke, kita akan mulai untuk uji HI metode beta. Sama halnya seperti pada uji HI metode beta ini ada makrotiterasi dan mikrotiterasi. Kalau makrotiterasi ini menggunakan tabung dan virus atau antigen yang digunakan titernya adalah 10 HAU atau 8 HAU. Jadi di sini bahan-bahannya serta alatnya tentunya tabung beserta raknya, pipet volumetrik 5, 10 dan 1 mili, balp karet untuk menarik atau mengisap cairannya, ada RBC 1%, kemudian virus 10 HAU, ini larutan virus 10 HAU, kemudian serum yang akan kita uji. Jadi kalau konteksnya kita akan mengidentifikasi antibodi, maka virus yang kita gunakan virus yang sudah diketahui titernya, dalam hal ini 10 HAU dan jenis virusnya, misalnya virus ND. Maka antibodi yang akan kita uji, ini serum yang akan kita uji, apakah ini serum mengandung antibodi anti-ND, itu tidak diketahui. Nah, kalau konteksnya kita akan mengidentifikasi antigen, maka antigen yang kita belum tahu identitasnya kita buat menjadi 10 HAU terlebih dahulu. Jadi 10 HAU terlebih dahulu, kemudian serum yang sudah diketahui titer dan jenisnya kita gunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasinya. Nah, seperti halnya pada uji HA dan HI metode alfa, pertama yang dimasukkan adalah NaCl fisiologis pada sumur pertama sebanyak 0,8 mili dan sumur atau tabung kedua sampai dengan tabung ke-10 0,5 mili. Itu seterusnya.
menyiapkan 10 tabung dengan 2 tabung sebagai kontrol positif dan kontrol negatif. Selanjutnya setelah kita masukkan NaCl, kita masukkan serum 0,2 ml. Ini serumnya, masukkan 0,2 ml. Ke dalam tabung pertama, kemudian dihomogenkan dengan menghisap, menurunkan 5 kali, kemudian kita pindahkan sebanyak 0,5 ml ke tabung kedua. Kocok-kocok, pindahkan lagi 0,5 ke tabung ketiga. Begitu seterusnya sampai tabung ke 7 ke 8. Setelah dari tabung ke-7, masukkan tabung ke-8, homogenkan. Selanjutnya dipindahkan 0,5 atau dibuang 0,5 dari tabung ke-8, dikeluarkan 0,5. Selanjutnya kita menambahkan virus 10HU ya. Virus 10HU. Ini virus 10HU sebanyak 0,5 ke semua sumur. Kita tambahkan 0,5 setiap tabungnya. Dari tabung 1, 2, 3 sampai dengan tabung ke 9. Tabung 9 ini sebagai kontrol negatif. Untuk mengganti serum, kita untuk kontrol positifnya kita bisa menambahkan NaCl di tabung ke-10 sebanyak 0,5. Kemudian kita kocok, memungkinkan, dan kita inkubasi untuk 30 menit. Setelah inkubasi 30 menit, kita memasukkan RBC sebagai indikator ke semua tabung sebanyak 0,5.
Selanjutnya kita kocok dan kita inkubasikan. Setelah 30 menit, 20-30 menit kita lihat hasilnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana uji HI metode beta dengan mikrotitrasi. Seperti halnya pada uji HA, mikrotitrasi ini volume yang digunakan kecil, yaitu 25 mikrolit. Jadi pertama prosedurnya sama, kita akan mengisi sumur. Jadi kalau makrotitrasi menggunakan tabung, ini menggunakan microplate yang ada dua jenis, microplate dengan dasar U dan microplate dengan dasar V. Yang dilakukan pertama adalah mengisi masing-masing sumur dengan NaCl fisiologis. Sumur mikroplate ini sudah ada tandanya, jadi keuntungannya kalau pakai mikrotitrasi kita bisa mengerjakan sekaligus banyak sampel, misalnya 8 sampel sekaligus kalau mau 12 sumur digunakan, atau bisa 12 sampel sekaligus kalau 8 sumur yang digunakan. Di sumuran ini sudah ada nomor angka 1 sampai 12 dan huruf A sampai H ke bawah, sehingga kita bisa meletakkan sampel kita pada masing-masing urutannya ini. Ini kita masukkan dulu 25 mikrolit. NaCl semua sumur. Setelah semua sumur sampai sumur ke-12 sudah terisi, selanjutnya kita isi serum sampel kita untuk diencerkan sebanyak 25 mikrolit, hanya di sumur pertama saja. Tadi setelah semua sampel, 8 sampel yang kita gunakan dimasukkan di sumur pertama, kita akan memungkinkan dengan mengocok dan kemudian memindahkan ke sumur kedua. Begitu seterusnya sampai sumur ke-10, nanti sumur ke-11 dan 12 kita gunakan sebagai kontrol. Setelah sampai sumur ke-10, kita buang 25 mikrolit, ya, kita keluarkan. Kalau semua sampel sudah kita memungkinkan, kita tambahkan virus 4HU ke semua sumur 1 sampai dengan sumur 11. Karena sumur 11 sebagai kontrol, negatif.
Selanjutnya kita kocok ya, dan kita inkubasikan. Setelah inkubasi 30 menit, kita akan menambahkan RBC ke semua sumur, dari sumur 1 sampai sumur 12. Kemudian kita mungkinkan dan kita inkubasi kembali. Nanti kita amati hasilnya, berapa titernya, titer antibodinya, atau dia positif atau negatif. Uji HI metode beta banyak digunakan untuk melakukan identifikasi antigen, karena uji HI metode beta ini memiliki keuntungan, yaitu di dalam penggunaan antibodi volume yang digunakan sangat sedikit. Jadi kita bisa mengidentifikasi antigen tanpa menggunakan banyak antibodi seperti pada uji HI metode alfa. Hanya saja ketika melakukan uji HI ini, seperti yang sudah dijelaskan pada awal praktikum, kita perlu membuat antigen itu menjadi 4 HAU untuk mikrotitrasi dan 10 atau 8 HAU untuk makrotitrasi. Selain bisa digunakan untuk identifikasi antigen, uji HI metode beta ini bisa digunakan untuk melakukan titrasi atau menghitung titer antibodi. Titer antibodi dihitung dengan melihat batas akhir penghambatan aglutinasi sempurna. Jadi pada pengenceran keberapa terjadi penghambatan aglutinasi sempurna atau merupakan endpoint-nya, maka disitulah titernya. Jadi misalnya apabila menggunakan makrotitrasi, kita menemukan penghambatan aglutinasi terakhir di tabung kedua, berarti titer pengenceran yang bisa menghambat aglutinasi adalah 1/10, titernya 10. Sedangkan apabila terjadi di tabung kelima, maka titernya adalah 80, karena itu pengenceran terakhirnya adalah 1/80. Berdasarkan hasil pemeriksaan titer antibodi dari sekelompok populasi ternak, kita bisa menghitung rataan antibodi dari kelompok ternak tersebut. Nah, rataan ini dihitung menggunakan geometric mean titer atau rataan geometrik. Penghitungan geometric mean titer adalah dengan cara mentransformasi nilai titer itu ke dalam nilai logaritmik atau nilai log-nya, baik log dasar 10 maupun log dasar 2. Pada HI mikrotitrasi kita menggunakan log dasar 2 karena pengencerannya sudah setengah, 1/4, 1/8, jadi lebih mudah menggunakan log dasar 2. Sedangkan pada HI makrotitrasi kita mengencerkan setengah, 1/5, kemudian 1/10, 1/20, sehingga kita akan menggunakan HI mikrotitrasi ini menggunakan transformasi nilai titernya ke log dasar 10. Sebagai contoh dalam pemeriksaan titer antibodi dari kelompok ternak, misalnya di sini kita memeriksa 20 sampel serum unggas untuk diperiksa terhadap antibodi ND menggunakan uji HI makrotitrasi. Diperoleh hasil sampel 1 penghambatan aglutinasinya
ditabung ke 1. Sampel 2, penghambatan aglutinasi ditabung ke 2. Ketiga. Sampel 3, penghambatan aglutinasi tabung kedua, dan seterusnya sampai sampel 20 terjadi penghambatan aglutinasi tabung kedua. Nah, ketika kita melihat masing-masing sampel mengalami penghambatan aglutinasi tabung keberapa atau endpoint-nya tabung keberapa, kita ingat pengenceran dari serum tadi pada tabung endpoint itu berapa. Misalnya sampel 1, penghambatan aglutinasi terakhir di tabung ke-1, maka pengenceran serum pada tabung ke-1 adalah 1/5, sehingga titernya 5. Nah, titer 5 ini, angka 5 ini kita transformasi menjadi log 10, jadi log 10 dari 5 adalah 0,6. Sampel kedua, penghambatan aglutinasi terakhir terjadi di tabung ketiga, sehingga penghambatan aglutinasi sempurna terakhir tabung ketiga itu pengenceran pada tabung ketiga adalah 1/20, maka titernya 20, dan log 10 dari 20 adalah 1,3. Sampel 5 ini penghambatan aglutinasi terakhir terjadi pada tabung ke-4, maka pengenceran tabung ke-4 ini adalah 1/40, sehingga titernya adalah 40, dan log 10 dari 40 adalah 1,6, dan seterusnya sampai dengan sampel ke-20. Dari hasil penghitungan ini, kita selanjutnya menghitung nilai geometric mean titernya. Untuk menghitung rataan titer antibodi menggunakan rumus dari log 10 GMT adalah log 10 dari sampel pertama dikalikan jumlah sampel yang nilainya sama, misalnya 1 tadi yang nilainya 5 hanya 1, kemudian yang nilainya log dari 10 ada berapa banyak. Nah, itu ditambah-tambahkan terus dirata-ratakan. Sehingga dengan rumus ini kita bisa mendapatkan hasil dari nilai GMT atau geometric mean titernya. Dari contoh 20 sampel yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya, menggunakan rumus yang 10 log 10 GMT pada slide sebelumnya, kita hitung berapa nilai titer masing-masing sampel. Misalnya yang titernya 0 atau tidak ada 1. Yang titernya 5 itu log 10-nya adalah 0,6, itu ada 1. Kita tambahkan. Kemudian yang titernya 10 ada 4. Jadi 1 kali 4. Karena log 10 itu titernya log 10 itu 1. Kemudian yang titernya 20, lognya adalah 1,3, ada 6. Kita kalikan 6, berarti 1,3-nya. Ditambah yang nilai titernya 40, itu 1,6, log 10 dari 40, ada 4. Sedangkan yang nilainya 80, titernya 80, lognya adalah 1,9, itu ada 4. Semuanya kita jumlahkan, kita bagi total sampel 20. Setelah dijumlahkan diperoleh nilai 26,4 dibagi 20 sama dengan 1,3. Sehingga titer rataannya adalah antilog dari 1,3 atau sama dengan 20. Sehingga titer populasi yang kita ukur adalah 20.